Dan maka oleh sebab itu, fatalaqatuhu ta'malu bil asbabi wa ghairiha. Maka kemutlakannya itu terjadi dengan sebab-sebab dan lainnya. Nah, terjadi dengan sebab-sebab. Mana sebabnya? Ketika Allah menciptakan Nabi Adam tanpa ayah dan tanpa ibu, maka tanah yang digunakan oleh Allah itu menjadi sebab. Tanah. Tapi ketika Allah menciptakan Siti Hawa, tulang rusuk Nabi Adam itulah yang menjadi sebab. Ketika Allah menciptakan Nabi Isa, maka ibunya Siti Maryam itulah yang menjadi sebab tanpa ayah. Ketika Allah menciptakan Nabi Muhammad, ayah dan ibunya lah yang menjadi sebab. Nah, itu jadi sebab. Fa anta idastash'artal kamala, engkau apabila menghadirkan rasa kesempurnaan Allah tersebut, aishta fi jalalihi, engkau akan hidup di dalam ketinggiannya Allah. Makanya kenapa ulama itu kalau misalkan dia ditawar kehidupan dengan akhirat, dia nggak mau pilih kehidupan. Apa sebabnya? Karena dia hidup dalam kesempurnaan sifat Allah, maka dia ingin memilih kesempurnaan itu. Masa aku gadaikan kehidupan yang indah di akhirat selama-lamanya hanya dengan kehidupan dunia yang beberapa tahun saja? Bodoh sekali kan? Ya. Nah, pemahaman itulah yang dimiliki oleh para ulama-ulama kita itu. Karena mereka sudah punya pemahaman itu, kesempurnaan itulah, maka ketika dia menjalani kehidupan terlihat rendah memang di mata manusia, tapi tinggi di mata Allah. Mata tinggi mata Allah. Maka jangan heran, ada ulama itu memilih untuk jadi miskin. Memang milih jadi miskin. Kenapa memilih diri jadi miskin? Bukan berarti ketika memilih jadi miskin terus nggak boleh kaya, bukan. Bukan begitu maknanya. Tergantung nih niat. Kaya boleh, miskin boleh, yang penting niat. Tapi ada di kalangan para ulama itu tidak mau kaya. Bukan berarti tidak menjalani kewajiban menafkahi keluarga, tapi secukupnya, tidak berlebih-lebihan. Sudah cukup dengan yang secukupnya itu. Hidup dalam kemiskinan, kekurangan. Kenapa? Supaya harta, benda, apapun dia makan itu tidak melalaikannya dengan zikir segala macam. Terima apa adanya. Bahkan ada ulama yang tak meninggal, yang tak menikah. Imam Nawawi itu tak menikah. Imam Ash-Shirazi tidak menikah. Yang menarik itu kisah Imam Nawawi. Saya mau cerita sedikit Imam Nawawi. Imam Nawawi itu lahir 631 Hijriah. Meninggal tahun 676. 45 tahun hidupnya. Tidak pernah menikah. Siapa yang umurnya sudah sampai 45 tahun sudah melebihi Imam Nawawi? Tidak pernah menikah. Pada saat beliau sedang belajar di Damaskus saat itu, di wilayah Syam, Baghdad itu sudah hancur luluh lantak oleh orang-orang Mongolia. Hancur luluh lantak. Baghdad yang dibangun ratusan tahun habis rata dengan tanah hanya dalam masa 40 hari. Habis. Laki, bukan hanya laki-laki saja dibunuh. Anak-anak, perempuan, orang tua disembelih oleh bangsa Mongol masa itu. Sadis betul. Perpustakaannya dihancur, gedung-gedungnya dihancur, buku-buku pendidikan dibakar. Sampai dikisahkan di dalam sejarah bahwa sungai Efrat itu yang tadinya air bening, putih, bening, berubah menjadi hitam karena banyaknya tinta, banyaknya buku yang dilempar ke dalam sungai. Sehingga tinta-tinta yang hitam tadi itu mempengaruhi air sehingga air terlihat menjadi hitam. Saking sadisnya Mongol. Anak-anak muda masa itu. Salah satu mimpi yang dia inginkan adalah berjihad ke Baghdad. Saya datang ke Baghdad untuk membela Islam dengan memerangi bangsa Mongol. Kalau aku dapatkan kejayaan maka aku mulia. Kalau tidak, biarkan aku syahid di Baghdad. Banyak yang pergi ke Baghdad dan banyak yang tak kembali lagi. Nah, anak muda masa itu berjihad ke Baghdad. Imam Nawawi gelisah. Gelisah Imam Nawawi. Apa yang harus kulakukan? Apakah aku harus ke Baghdad juga seperti anak-anak muda lainnya? Atau aku tetap bertahan di Damaskus untuk mencari ilmu? Apa yang harus kulakukan? Khalifah Islam sudah hancur luluh lantak. Hanya dalam beberapa hari, tak ada lagi kekuatan Islam. Kalau Baghdad tak dipertahankan, hanya sebentar lagi mereka sampai dengan
wilayah Syam. Kalau nyampe ke Syam, mereka akan nyebar ke Mesir. Kalau nyebar ke Mesir, mereka akan nyampe ke Afrika Utara. Kalau ini terjadi, Jazirah Arabiah selesai. Goyang Imam Nawawi. Lalu beliau ingat, di dalam Al-Quran itu ada satu ayat. Apa kata Allah? Tidaklah layak orang mukmin itu liyamfiru kafah, berangkat ke medan perang semuanya. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din. Maka hendaklah ada dari segolongan dari kaum tersebut sebagian dari mereka yang mendalami ilmu agama. Untuk apa? Liyunziru wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Agar mereka kemudian ketika sudah mendapati ilmu tersebut, mereka kembali ke kaumnya dan memperingatkan kaumnya, la'allahum yahdharun. Bisa saja kemudian kaum tersebut menjaga dirinya. Ayat ini ketika diceritakan oleh Allah, itu berhubungan sekali dengan kehidupan Imam Nawawi masa itu. Karena Imam Nawawi kemudian dengan berat hati beliau tinggalkan untuk berjihad ke Baghdad dan beliau memilih jalan jihad dengan ilmu. Apa yang dilakukan beliau untuk supaya bisa mengimbangi jihad di Baghdad? Setiap hari beliau belajar 12 mata pelajaran ke 12 guru yang berbeda. Setiap hari. Itu sebabnya kenapa Imam Nawawi cepat alimnya. Cepat alimnya. Itu yang beliau lakukan untuk menggantikan perjalanan beliau ke Baghdad. Setiap hari beliau harus mendatangi 12 orang syekh untuk 12 pelajaran berbeda. Berjadi orang alim. Di 45 tahun saat beliau meninggal, beliau disebut syekh di dalam mazhab Syafi'i. Dengan predikat sebagai imam. Jika ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama, maka pendapat Imam Ar-Rafi'i dan Imam Nawawi jadi rujukan. Coba lihat. Coba lihat. Orang paling muda, tapi bisa jadi imam dalam mazhab. Apa yang beliau lakukan? Itulah yang beliau lakukan. Dan beliau tahu bahwa masa itu, selain jihad dengan pedang, maka jihad yang paling utama itu dengan ilmu. Apa yang terjadi? Sejarah bercerita kepada kita dengan indah, tercatat dalam lembaran-lembaran buku sejarah. Di mana-mana, ketika ada seorang penjajah datang ke suatu negeri, maka penjajah itu akan membawa agama kepada negeri tersebut. Belanda, Portugis datang ke Indonesia, dia bawa Kristen ke sini. Betul. Nasrani itu tidak kita jemput ke Yunani. Kita tidak menjemputnya ke Palestina. Itu dibawa oleh orang Portugis dengan Belanda ke sini. Dan mereka adalah penjajah. Betul tidak? Itu sejarah. Saya bukan ingin menghina atau ingin mengkritisi, bukan. Tapi ini sejarah tertulis indah. Faktanya ya begitu. Gak bisa dibohongi. Apa yang terjadi dengan Mongol justru sebaliknya yang terjadi dengan teori umum yang tadi saya katakan. Kenapa? Bangsa Mongol ketika sudah kalah perang, bahkan ketika mereka sudah memasuki Syam, walaupun mereka tidak bisa memasuki Mesir, ketika kembali mereka membawa Islam ke Mongol. Saya tanya, tolong sebutkan mana penjajah yang membawa agama penduduk yang dijajahnya ke negerinya sendiri. Ada? Tidak. Cuma Mongol lah yang melakukan itu. Kenapa Mongol melakukan itu? Karena di kalangan umat Islam saat itu, anak-anak muda Islam, tidak semuanya berangkat ke medan perang, tapi berjihad dengan ilmu. Kalau sekiranya tak ada lagi yang berjihad dengan ilmu, jangankan bangsa Mongol yang masuk Islam, orang Islam pun tak bisa mempertahankan agamanya. Maka ayat yang saya bacakan tadi, itu berhubungan sekali dengan Imam An-Nawawi. Saya berhubungan sekali dengan Imam Nawawi. Kenapa? Karena Imam Nawawi menghargai rasa yang Allah titipkan kepada hambanya melalui ayat-ayat Al-Quran. Itu para ulama kita begitu. Mereka bukan hanya mengimani, tapi juga memiliki rasa terhadap keimanan itu. Kalau kita kan cuma iman saja. Kalau kita, Tuhanmu ada berapa? Tunggal, satu-satunya yang disembah. Tapi di dalam prakteknya rasa itu hilang. Kenapa? Kadang-kadang kita menuhankan yang lain daripada Allah. Betul tidak? Rasanya hilang. Keyakinannya tetap, tapi rasanya hilang. Tapi Imam An-Nawawi
menghadirkan kesempurnaan sifat Allah itu di dalam hidupnya, lalu merasakan kesempurnaan itu, lalu beliau hidup di dalam ketinggian rasa itu. Itulah yang terjadi pada masa itu. Pada masa itu. Makanya akhirnya apa yang terjadi? Imam Nawawi tercatat namanya. Teman-teman kalau baca syarah Sahih Muslim, yang terbaik itu ya punya Imam Nawawi. Gak ada syarah Sahih Muslim yang lebih baik daripada syarah Imam Nawawi. Gak ada. Memang ada syarah yang lain Ustaz, ada. Siapa? Nama kitabnya Al-Mufhim lima Ashkala min talkhisi Muslim. Itu nama kitab syarahnya, ditulis oleh Imam Al-Qurtubi. Tapi bukan Al-Qurtubi pengarang kitab tafsir, tapi guru dari Imam Al-Qurtubi pengarang kitab tafsir. Namanya Muhammad Al-Qurtubi. Tetapi kalau kita baca syarah Sahih Muslim, itu bahkan kita ketemu dengan hal-hal yang luar biasa, melebihi dari apa kita ketemu. Bukan berarti kitab Al-Mufhim tidak bagus. Bagus, tapi ada hal-hal yang kita dapatkan dalam syarah Sahih Muslim yang tidak ada di dalam kitab Al-Mufhim. Dalam fikih mazhab Syafi'i, siapa yang bisa, orang kalau bicara mazhab Syafi'i itu gak bisa melepas dari dua karangan Imam An-Nawawi. Satu Minhajut Talibin, yang kedua Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Sebenarnya ada satu lagi, namanya Rawdatut Talibin. Tiga kitab ini berpengaruh sekali dalam fikih mazhab Syafi'i. Sudah berakhir sampai di situ? Belum. Mana dalilnya? Dalam bab zikir. Kitab paling indah yang paling banyak dirujukan adalah kitab Al-Adhkar, zikir-zikir yang merupakan kumpulan dari hadis-hadis yang beliau kutip dari berbagai macam kitab hadis yang dikumpulkan oleh Imam An-Nawawi. Dalam bab akhlak ada kitab Riyadhus Shalihin. Kitab hadis yang menjelaskan tentang akhlak makan, akhlak minum, akhlak ini, akhlak itu. Sesuatu yang sangat istimewa. Bahkan beliau menulis kitab Arba'in. Kitab Arba'in itu dalam pandangan para ulama merupakan kitab yang mengumpulkan agama ini secara keseluruhan. Jadi kalau mau tahu Islam secara keseluruhan, belajar kitab Al-Arba'in Imam Nawawi. Semuanya ada di sana. Kaedah akidah ada, kaedah fikih ada, kaedah usul fikih ada, kaedah hadis ada, semua ada di sana dalam kitab Imam Arba'in. Siapa yang menguasai kitab Arba'in, dia sudah menguasai Islam ini secara global. Karena di dalam kitab Arba'in, hadis-hadis yang dikutip oleh Imam An-Nawawi itu hadis-hadis yang meletakkan kaedah-kaedah terhadap agama. Lihat berapa besar kedudukannya. Berapa besar? Dimulai dengan dalil hadis niat. Pertama kita belajar Arba'in dan muncul kalimat niat. Itu kan kaidah. Memang bisa amalan dalam fikih kalau nggak ada niat. Bisa. Semua. Itu Imam Nawawi. Kita nggak bisa melepaskan diri dengan karangan Imam Nawawi. Orangnya telah tiada memang. Tapi kitab-kitabnya hidup bersama kita. Kehebatan, kedalaman maknanya, ketinggian maksudnya hidup bersama kita. Orang yang nggak belajar kitab Imam Nawawi nggak akan mengetahui rahasia ini. Sampai-sampai ada satu cerita, ini menarik sekali. Salah satu guru Imam Nawawi, saya mau cerita tentang Imam Nawawi supaya teman-teman termotivasi. Salah satu guru Imam Nawawi namanya Muhammad bin Abdullah bin Malik, atau biasa disebut dengan Ibnu Malik. Ibnu Malik inilah yang menulis kitab Alfiyah Ibnu Malik. Kitab Alfiyah dalam kitab Nahwu. Itu biasa kalau di pondok pesantren dihafal, Alfiyah Ibnu Malik. Itu gurunya Imam Nawawi. Biar kita tahu sedikit. Di dalam salah satu dua bait di dalam kitab Alfiyah Ibnu Malik itu ada bab beliau bercerita tentang masalah membentuk kalimat dari nakirah. Bunyi kalimatnya begini, dua bait. La yajuzul ibtida'u bin nakirah ma lam tufid ka 'inda Zaidin namirah wa hal fata fikum fama khillul lana wa rajulun minal kirami 'indana. Itu kalimatnya. Dua bait dalam Alfiyah Ibnu Malik. Tidak boleh kalimat itu dimulai dengan nakirah kalau dia tidak memberi faedah. Contohnya inda Zaidin namirah wa hal fata fikum khillul lana fama khillul lana. Itu contoh-contoh nakirah. Nah, ketika beliau tulis tiga contoh ini, pintu rumahnya diketok.
Itu beliau nulisnya malam hari itu. Nulisnya di malam hari. Pintunya ada yang mengetok. Jadi beliau, Ibnu Malik nyuruh pembantu dan muridnya untuk buka pintu. Coba lihat sebentar siapa yang datang. Sama muridnya yang menemani beliau, yang khidmah ke beliau, dibuka pintu. Ternyata dilihat Imam An-Nawawi. Beliau balik, murid ini ngasih tahu kepada Ibnu Malik, ya Syekh, Nawawi di luar mau berkunjung. Itu malam hari. Ketika Imam Nawawi belum masuk, beliau tambah contoh dari nakirah tadi. Wa rajulun minal kirami indana. Laki-laki yang punya sifat mulia ada bersama kita. Namanya tidak disebut. Sifatnya ada di dalam Alfiyah Ibnu Malik, sampai hari ini dihafal di seluruh dunia. Sedangkan nama sifat dari nama orang itu ternyata Imam Nawawi. Ditulis oleh gurunya Ibnu Malik. Warajul, ditambah warajulum minal kirami indana. Laki-laki yang punya sifat mulia ada bersama kita. Siapa laki-laki yang mulia? Yang dimaksudkan dari contoh nakirah tadi? Imam Nawawi. Karena Imam Nawawi lah yang berkunjung pada saat itu, saat gurunya sedang menulis bait-bait Alfiyah yang menjadi bait referensi utama dalam ilmu nahwu di seluruh dunia. Pergi kemanapun ini jadi pegangan utama dalam ilmu nahwu. Kalau saraf ada Matanul Jurumiyah, karangan Imam Syekh Ahmad As-Sanhaji. Imam As-Sanhaji. Kalau ini Ibnu Malik. Ternyata di dalamnya ada kutipan tentang Imam An-Nawawi. Coba, subhanallah. Sampai segitunya. Kalau guru saja memuliakan muridnya seperti itu, pertanyaannya kan sederhana. Itu murid. Itu Imam Nawawi. Luar biasa kemuliaannya. Sampai gurunya menulis seperti itu. Gurunya itu ulama besar, jadi rujukan di mana-mana. Tapi menulis tentang muridnya yang masih dipanggil dengan nama Nawawi. Belum ada imamnya. Tapi dengan kalimat rajulun minal kirami indana. Luar biasa kemuliaannya. Sampai gurunya saja seperti itu. Maka dari sisi ini teman-teman semuanya, orang yang menghadirkan kesempurnaan sifat-sifat Allah, maka dia akan hidup dengan ketinggian sifat-sifat tersebut dalam kehidupannya. Ketika dia memahami kalimat Ar-Razzaq, Allah Maha memberi rezeki, dia nikmati kesempurnaan sifat razaknya Allah, maka dia akan hidup dengan ketinggian sifat razak itu. Makanya ada orang, walaupun nggak makan mungkin sehari penuh karena nggak ada uang, nggak galau. Kenapa dia nggak galau? Dia nggak gelisah. Kenapa dia nggak galau, nggak gelisah? Karena dia hidup dengan ketinggian dan kesempurnaan sifat ar-razak tadi. Makanya orang kalau masih galau, ini nggak ada duit nih, aduh gimana ya? Apalagi kalau misalkan bulan depan harus beli cincin. Ini belum ada duit nih, galau. Galau. Jangan galau. Kita ingin hidup dengan kesempurnaan sifat Allah. Setidaknya kita belajar untuk mendapatkan kesempurnaan sifat Allah. Biar kita bisa hidup dengan ketinggian makna sifat Allah tersebut. Makanya kalimatnya, fa anta idastash'artal kamala ista fi jalalihi. Maka engkau apabila menghadirkan rasa kesempurnaan dari sifat Allah tersebut, ishtafi jalalihi, engkau akan hidup dalam ketinggian Allah tersebut. Karena Allah yang memberikan derajat yang tinggi kepada makhluknya, bukan siapapun. Maka orang yang bisa merasakan kesempurnaan sifat Allah, akan Allah berikan ketinggiannya, Allah bagikan kepada dia. Maka dia kemudian menjadi tinggi. Walaupun kadang-kala dikandang rendah oleh manusia. Ya, tapi pada akhirnya yang memandang rendah akan hina. Pada akhirnya, walaupun kita tidak tahu kapan, tapi tetap selalu saja kisahnya seperti itu. Kisah akan berakhir seperti itu. 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, semuanya akan berakhir begitu. Cuma kita nggak bisa merasa sekarang. Karena sekarang punya rasa emosional yang tinggi, punya rasa keinginan yang banyak. Karena kita masih muda. Darah muda, kata-kata Roma Irama. Ashraf senyum, hafal kayaknya. Oh nggak hafal ya. Wa'isyatul jalali wassal. Kehidupan yang tinggi itu bersambung. Wa min talaqati qudratihi min dawahiril kaun. Dan daripada kemutlakan kudrahnya Allah min dawahiril kauni, daripada fenomena-fenomena alam,
annal matara masalan, seperti hujan contohnya, najiduhu fi manatiqa mumtirah, kita mendapatinya terdapat di wilayah-wilayah yang ada curahan hujan, wa manatiqa la yanzilu fiha matar, tapi juga pada tempat-tempat yang terkadang juga tidak ada curahan hujan. Dulu Makkah itu nggak ada es, nggak ada salju, sekarang udah turun salju. Itu namanya kemutlakan. Allah suka-suka Allah. Suka-suka Allah menurunin hujan. Besok Depok ini turun salju. Kalau Allah mau melakukan itu, mampu tidak? Mampu. Hanya Allah yang berkehendak. Kita nggak bisa. Ya Allah, kenapa nggak sekali-sekali turunlah salju di Depok ini? Pengenlah kami sekali-sekali ini punya pohon sakura kayak di Jepang. Contoh. Daripada ke Aeon terus, dia sakuranya, ya kan? Senang sekali-sekali begini. Tapi kalau Allah nggak berkehendak, ya nggak turun juga. Betul tidak? Karena kemutlakannya ada pada Allah. Maka ada tempat yang punya curahan hujan, turun hujan, tapi juga ada tempat yang kering, juga bisa Allah turunkan hujan. Saya pernah di Mesir. Di Mesir itu paling hujan itu setahun itu 2 kali. Setahun 2 kali. Total semuanya 3 atau 4 kali. Total. 2 hujan dari langit, yang 2 lagi hujan debu namanya. Hujan debu itu karena ada angin dari padang pasir, itu mengepung membawa debu. Jadi hujan debu itu semuanya harus ditutup. Dan saya pernah sekali kejebak di Jeddah. Pada saat lagi jadi tenaga musim haji, airport bandara Jeddah untuk ngurusin jamaah haji itu terbuka, nggak ada dinding. Jadi seperti tenda-tenda begitu. Tiba-tiba datang badai padang pasir itu. Saya kejebak, belum sempat lari ke ruangan. Akhirnya apa yang saya lakukan? Saya ambil selimut, saya tutup. Tidur di bawah selimut. Tidak lama, sekitar 4 menit atau 5 menit. Begitu saya bangun, segini debunya di atas badan saya. Di Bandara Jeddah. Pernah terjadi waktu saya di Mesir, kita tutup jendela semuanya. Kalau enggak, habis tuh debu semuanya masuk ke dalam rumah. Capek betul bersihkannya. Pernah saya ketemu satu hujan besar selama 6,5 tahun saya di Mesir. Itu yang paling besar, sekali saja. Sekali saja, selama 6,5 tahun. Di sini hampir tiap tahun saya dapat. Bahkan kadang-kala kalau lagi musim hujan seperti sekarang, kadang-kadang tiap bulan. Tiap minggu malah. Sana setahun. Sekali. Selama 6,5 tahun itu hujan besar sekali. Kebetulan saya lagi antar tamu ke wilayah Alexandria. Alexandria itu Iskandaria. Kota pantai yang menghubungkan antara Mesir dengan Eropa. Pantainya Laut Mediterania itu. Saya bawa tamu dari Kairo ke Alexandria. Jarak perjalanan 1 jam, 1,5 jam dengan menggunakan darat. Pakai mobil. Pulang, ketemu, begitu baru keluar dari pintu gerbang kota Iskandaria mau ke jalan padang pasir, mau balik ke Kairo, turun hujan. Kencang betul. Itu jalan hanya bisa dilihat sejauh lampu menyala. Sejauh itu pun kalau pakai lampu atas itu kabur, harus pakai lampu pendek. Jalannya cuma sekitar 20-30 km per jam. Gak bisa cepat, takut kecelakaan. Itu sekali saya dapat. Itu kejadian. Kebetulan itu pas habis maghrib kami keluar dari Alexandria dengan tamu. Tamunya dari Indonesia. Itu baru sekali saya dapat. Artinya apa? Curahan hujan di Mesir itu sangat sedikit. Tapi ketika Allah berkehendak ingin menurunkan hujan yang deras sekali, saya mengalami itu. Dan padahal saat itu kalau nggak ada tamu, saya berhentiin itu mobil, mau saya keluar dari mobil. 6 tahun kita nggak pernah ngerasa hujan begitu. Rindunya minta ampun. Cuma ada tamu saja. Kalau nggak saya parkir ke samping, keluar saya macam Titanic. Udah rindu betul dengan hujan yang besar begitu. Belum pernah ketemu. Iya. Betul. Ini yang dimaksud oleh Syekh Mutawalli Sya'rawi. Thumma najidu manatiqal matar. Lalu kita mendapati tempat-tempat curahan hujan. La tanzilu fiha qitratu ma'in. Tidaklah turun padanya setetes air pun. Wa tusabu bil jadab. Lalu mengakibatkan adanya kekeringan. Kan Indonesia ini kan daerah yang curahan hujannya tinggi. Tapi pernah ada kekeringan kayak di beberapa wilayah di Pulau Jawa. Sampai terjadinya kegagalan panen. Ini yang dimaksud oleh beliau. Bahkan di tempat curahan hujan pun kalau Allah mau, Allah bisa tahan airnya. Nggak ada satu air pun yang menetes dari langit yang menyebabkan kekeringan.
Itu yang pernah terjadi dan kita lihat. Maka ketika kita bayangkan fenomena itu dan penjelasan Syekh Mutawalli Sya'rawi, apa yang kita masukkan ke dalam pikiran dan hati kita? Kemutlakan daripada sifat Allah. Bainama hadhil manatiq, sedangkan daripada tempat-tempat yang dimaksud ini tempat-tempat yang tidak turunnya hujan, yanzilu fihal mataru bighazaratin, turunlah hujannya dengan sangat lebat sekali. Yang seperti Mesir yang saya jelaskan tadi. Summa najidu manabi'an Nil, lalu kita menemukan sumber-sumber air dari sungai Nil. Allati hiya manatiqu ghaziratum bil matar, yang merupakan wilayah-wilayah yang terdapat hujan yang sangat deras. Qad tusabu bil jadab, terkadang ditimpa dengan kekeringan. Fi ba'dis sanawat, pada sebagian tahun. Walau anna hadzal matar, kalau sekiranya hujan ini yanzilu bil asbabi wahdiha, turun karena sebab satu-satunya, mahasala jadab, maka tak mungkin terjadi kekeringan. Artinya apa? Kalau sekiranya segala sesuatu hanya berada pada batasan sebab saja, tidak ada musabibul asbab, gak akan ada terjadi sesuatu pun. Itu maksudnya. Maka nggak boleh kita berhenti pada teori sebab akibat. Nggak boleh berhenti. Tapi kenapa kita bicara sebab akibat? Bab hikmah. Tapi tidak boleh dalam sisi ilmu akidah kita berhenti pada sebab akibat. Ingat, di atas sebab akibat selalu ada yang membuat sebab akibat itu terjadi, yang disebut dengan musabbibul asbab, yang menyebabkan sebab-sebab itu ada. Itu yang dimaksudkan oleh Syekh Mutawalli Sya'rawi. Jadi kalaulah tempat tersebut hanya bergantung pada sebab saja, nggak mungkin akan terjadi kekeringan. Kenapa? Karena sebab ini ada yang melakukan, bukan dia melakukannya sendiri. Sebab itu sendiri bukan hidup. Nggak mungkin dia melakukan sesuatu, mesti harus ada yang menggerakkannya. Siapa yang menggerakkan sebab? Musabbibul asbab, yang menciptakan sebab itu ada. Ini yang dimaksud oleh Syekh Mutawalli Sya'rawi. Bisa paham? Ini teorinya nih. Ini teorinya nih. Supaya jangan terlalu, karena kalau kita belajar fisika, kita hanya berhenti sampai sebab akibat. Betul tidak? Fisika, kimia cuma berhenti sampai sebab akibat. Dia tidak lagi melampaui batasan itu. Karena bab sebab akibat materi, di atas sebab akibat ini sudah melampaui batasan materi. Dia nggak bicara lagi. Maka kita harus bicarakan dalam sisi keyakinan ilmu akidah. Sudah jam 12. Saya selesaikan satu alinea lagi. Setelah itu selesai. Idzan, dengan demikian yulaffitunallahu ila, Allah memalingkan kita kepada annal ma'alladzi yanzilu minas sama', bahwasanya air yang turun dari langit laisa khadi'an lil asbab, tidaklah tunduk kepada sebab, tidak tunduk kepada sebab. Karena mesti tunduknya kepada yang membuat sebab itu ada. Jadi jangan kita berpikir kita sakit itu gara-gara virus. Sakit itu nggak tunduk kepada virus. Tunduknya kepada yang memerintahkan virus itu membuat kita sakit. Begitu cara memahaminya. Kita mengatakan kenapa dia sakit, terkena virus. Tapi dalam bab keyakinan kita tidak meyakini bahwa sakit itu tunduk kepada virus. Karena sakit bukan tunduk kepada virus. Sakit itu tunduk kepada Allah yang mengadakan virus, yang menciptakan virus, yang mengadakan bakteri, yang menciptakan bakteri. Begitu cara menghukumnya dalam akidah. Walakinnahu mahkumun biqudratil qadir, akan tetapi dia dihukum dengan kekuasaan yang maha kuasa. Berarti harus lari ke Allah sebagai yang membuat sebab ada. Terakhir, wa idzan taqalna minal kauni ila alamil hayawan, maka apabila kita berpindah dari alam semesta ila alamil hayawan, kepada alam hewan, la ra'aina ajaban, sungguh kita akan melihat keajaiban. Fahada sabiyun yaqudu jamalan wa yaqudu husanan, maka ini anak kecil. Lihatlah anak kecil, dia bisa mengendarai onta sekaligus bisa mengendarai kuda. Ada anak kecil tuh mengendarai kuda. Coba lihat sekarang kalau buka YouTube itu ada anak kecil mengendarai kuda sambil nembakin panah lagi. Kita aja udah tua tak bisa. Dia bisa. Iya kan? Itu yang dimaksud dengan keajaiban. Hakikatnya nggak mungkin itu terjadi. Artinya apa? Ada kekuasaan yang Allah titipkan dengan cara dia melatih dirinya.
Ya, ketika dia melatih, lalu ada namanya, kalau dalam ilmu psikologi itu ada namanya muscle memory. Muscle memory itu adalah memori yang terikat. Kalau dilatih terus-menerus tanpa dia tahu teori, ada refleks seperti kiper. Kiper tuh kalau latihan terus-menerus, tendang bola tiba-tiba lompat ya. Coba kalau dia nggak latihan nggak bisa lompat, itu namanya muscle memory dalam ilmu psikologi. Insting itu lahir dengan sendirinya karena dilatih terus-menerus. Hatta orang bodoh pun kalau dilatih terus-menerus dia akan punya itu. Yang nggak punya IQ tinggi misalkan, akan punya itu. Makanya kenapa belajar itu harus terus-menerus, bukan masalah pintar dan bodoh. Karena ada muscle memory itu. Makanya orang yang IQ-nya rendah, dia bisa melampaui orang IQ-nya tinggi karena dilatih terus-menerus. Kenapa? Karena orang pinternya yang IQ-nya tinggi malas. Sedangkan yang IQ-nya di bawah rajin. Yang paling kacau udah IQ-nya rendah, malas pula. Itu boleh kacau. Itu namanya. Dia bisa dididik. Nah, wa hadza rajulun yurawwidu asadan. Sedangkan laki-laki ini menjinakkan singa. Singa tuh gak bisa dijinakkan, bos. Ya enggak? Diterkam, tapi ternyata banyak kok yang menjinakkan singa. Hah? Iya. Iya dong. Banyak menjinakkan singa. Kita berpikir, lah singa ini kan raja hutan, kok tiba-tiba jadi budak hutan? Bisa diperbudak manusia, raja diperbudak oleh yang bukan raja. Kok bisa? Oh, ternyata memang ada keahlian yang bisa dilatih dan diizinkan oleh Allah itu terjadi. Apakah manusia yang bisa menjinakkan singa tadi punya kemampuan mutlak? Punya kemampuan mutlak? Tidak. Kenapa? Karena banyak juga orang yang jaga kebun binatang, mainin singa, kadang-kadang digigit sama singa. Digigit sama singa. Yang menunjukkan dia tidak mutlak. Nah, yaqulul haq, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa dhalalnaha lahum faminha rukubuhum wa minha ya'kulun." Kami rendahkan dia dan dirinya lah tunggangan-tunggangan mereka, wa minha ya'kulun, dan daripadanya lah kami beri dia makan. Maka daripada hewan-hewan itu ada yang bisa ditunggangi, ada juga yang bisa dimakan. Walaupun dia besar, onta itu lebih besar. Kalau urusan fight, naik satu ring manusia sama onta, pasti kalah manusia. Tapi kok bisa? Bukan onta yang nyembelih kita yang lebih kecil, malah kita yang menyembelih onta. Ini janji Allah. Dari binatang-binatang itu Allah siapkan untuk kita tumpangi, kita tunggangi, dan juga Allah siapkan sebagai bahan yang bisa kita makan. Nah, karena Allah sudah berjanji dan janji Allah mutlak, maka itu pun terjadi. Ternyata singa bisa dijinakkan, dan ternyata kuda bahkan onta bisa ditunggangi, bahkan bisa disembelih pula. Apalagi kalau musim korban, coba nanti naik haji, lihat tuh di madhabihnya di Arab Saudi itu sehari bisa ribuan disembelih onta. Kita bisa duduk aja nonton tuh disembelih. Di ontanya kayak pasrah aja datang ke situ, kayak ngasih leher, itu jatuh, udah selesai begitu aja. Di kita kerbau kalau mau disembelih, kalau nggak ada 10 orang yang megang, itu udah 10 kalau 10 kalau badannya sekecil-kecil saya, terbang duluan baru bisa. Ya kan, saking kencengnya dia melawan. Di sana itu pasrah betul. Kita lihat, ya Allah, yang besar ternyata bisa tunduk kepada yang kecil segitu indah. Siapa yang bisa membuat onta yang besar itu tunduk kepada manusia yang kecil? Kemutlakan yang ada pada Allah. Wallahu a'lamu bissawab. Ini saja malam ini. Semoga kita bisa memahami kemutlakan dari sifat Allah, bahwa apa yang ada pada kita hari ini dari sifat-sifat yang kita miliki dalam kehidupan itu sebenarnya adalah apa yang Allah bagi, apa yang Allah berikan daripada sifatnya yang mutlak. Tapi hanya saja karena kita manusia terbatas, Allah pun tidak membagi sifatnya mutlak secara mutlak. Hanya dibagi sedikit dari sifatnya supaya kita bisa menjalani kehidupan dengan harapan. Karena ini adalah sifat yang Allah berikan kepada kita, bagian dari sifatnya. Yang terbatas ini tidak membuat kita kemudian menjadi sombong. Yang terbatas ini tidak membuat kita menjadi ria. Yang terbatas ini tidak membuat kita kemudian merasa agung. Tidak ada Alexander the Great. Karena pada hakikatnya dalam Al-Quran semuanya adalah the weak. Karena cuma Allah yang the greatest, gitu ya. Wallahu a'lamu bissawab. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Jangan pindah dulu, kita baca Asmaul Husna. Setelah ini saya akhiri sampai di sini. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim. Siapa tadi baca doa? Oh ya, Habibi, silakan. Bismillahirrahmanirrahim.